Lalu Nabi SAW setelah itu berdoa di malam itu juga. Setelah sholat maghrib, para sahabat mendengarkan beliau mengatakan, Ya Allah, tutupilah rasa khawatir dan aurat kami. Orang Arab biasa membahasakan aurat ini adalah diri, keluarga, dan harta. Jangan sampai musuh berhasil menguasai kami. Ya Allah, zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran, zat yang telah mengatur awan-awan, sangat cepat hisapnya, zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun, porak-porandakanlah mereka. Dan doa Nabi SAW diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga pelajaran teman-teman. Lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ijabah doa hamba-hambanya. Tadi Nabi sudah berdoa ya, porak-porandakan ya Allah. Lihat bagaimana jawaban doanya Nabi, ya, yang Allah kasih. Ada satu pimpinan Quraisy namanya Naim ibn Mas'ud. Naim bin Mas'ud ini teman-teman seperti dutanya Quraisy, duta. Ada di pasukan Ahzab. Keluar dari Mekah, bencinya sama Islam luar biasa. Emang mau berperang. Dengan hikmah Allah, doa Nabi SAW tadi diijabah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Naim bin Mas'ud melempar anak panah. Di situ ada tulisan. Tulisannya, wahai muslimin, sampaikan kepada Muhammad kalau saya mau masuk Islam. Tiba-tiba mau masuk Islam. Enggak ada angin, enggak ada apa ini. Sudah 40 hari, ini malam, hari ke-40 di malam harinya. Gitu kan. Saya mau masuk Islam. Nabi ditanya Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, baiklah. Berikan dia jalan. Kasih tangga, turun, sekarang datang. Betul-betul Naim datang sendiri. Dan di tengah malam, sepertiga malam, kayak kita sekarang sudah jam 3, orang semua Quraisy lagi tidur. Gak ada yang tahu. Nabi SAW sambut dia. Begitu datang, langsung tidak pakai bicara. Hai Muhammad, saya mau masuk Islam. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Sudah syahadat, para sahabat bertanya, hai Naim, bagaimana bisa kau masuk Islam? Dia bilang, hati saya tersentuh malam ini untuk masuk Islam. Malam ini. Sebelumnya benci Islam ini. Dan ini contoh ijabah doa dari Allah SWT. Bagaimana Allah mengijabahnya. Nanti kita lihat bagaimana perannya Naim bin Mas'ud mengacaukan pasukan Ahzab. Satu orang ini jadi kacau semua ini. Naim bin Mas'ud ini, waktu ditanya sama sahabat, bagaimana kau bisa masuk Islam? Dia bilang, saya tersentuh masuk Islam. Dan saya selama berhari-hari melihat kebesaran di sini, kebesaran Allah. Terbukti kita sudah nyerang dengan segala macam cara, dengan kekuatan tidak bisa menembus kalian. Lalu kata Naim, ya Rasulullah, tidak ada satupun musuh ini di depan yang tahu tentang keislamanku. Maka perintahkan apa saja, saya akan lakukan. Kata Nabi SAW, wahai Naim, kau hanya sendiri, satu orang. Apa yang bisa kau lakukan? Bila engkau mampu memecah belahkan mereka, lakukanlah. Dan ini juga berarti menandakan teman-teman, orang Islam dilarang memecah belah. Kecuali pasukan musuh. Pasukan musuh kacauin aja. Gitu. Maka kata Naim, aku akan melakukan ya Rasulullah. Dan ada pepatah bahasa Arab teman-teman yang berbunyi begini. Irsil hakiman wala tusi. Artinya, kirimlah orang yang cerdas dan bijaksana dan tidak usah diwasiatkan. Enggak usah ajar. Salah satu hal yang Nabi SAW sering lakukan, beliau sering menunjuk sahabat yang tidak perlu banyak instruksi menjelaskan ke dia. Nabi SAW bilang misalnya, kamu si fulan pergilah ke sana bunuh si fulan. Udah selesai. Nabi nggak ajarin caranya, dia sudah tahu caranya bagaimana. Sampai ada sahabat, nanti kita akan pelajari juga dalam sirah kita, membunuh satu kepala suku, itu dengan cara Nabi cuma bilang, siapa yang mau bunuh si fulan? Saya Rasulullah. Kata Nabi pergilah. Dia pergi sana, setelah itu dia bunuh kepala suku tersebut, dia kembali. Nabi tanya, bagaimana caranya kau bunuh? Ya Rasulullah, saya bergabung sama mereka. Sampai saya menjadi orang kepercayaannya. Kata Nabi, bagaimana kau sholat? Dia bilang, saya sholat dengan isyarat mata. Orang ini. Di pasukan musuh, dia nggak bisa sholat. Kalau dia sholat jadi masalah. Kan gitu. Tapi Nabi SAW tidak salahkan itu. Ini di camp musuh. Ya. Bukan di mobil, di motor. Perhatikan baik-baik, sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan lagi salah gunakan. Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu turun. Ini orang bijaksana, orang yang cerdas. Nabi nggak cuma bilang, kalau kau bisa kacauin silakan. Dia bilang, saya lakukan ya Rasulullah. Dia punya cara sendiri. Dia turun dari parit, naik lagi ke parit sebelah. Gitu kan? Oleh sahabat diaturkan. Caranya bagaimana Allah alam, jelas naik.
Kemudian yang paling pertama, waktu dia masuk ke pasukan, dia tunggu sampai mulai terang pagi, awal pagi subuh gitu. Dan ini teman-teman sekalian, yang paling pertama dia datangi adalah suku Quraidah. Kan suku Quraidah ini berkhianat, ya, dari kesepakatan dengan Nabi SAW. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke benteng mereka. Panggil, hai Ka'ab, hai Ka'ab. Pasukannya Ka'ab lihat, Naim bin Mas'ud. Salah satu, jadi setelah Abu Sufyan, Naim bin Mas'ud pemimpin di Quraisy. Ini kepemimpinannya Quraisy. Dibukain pintu gerbang. Lalu Naim masuk. Setelah masuk, ngobrol-ngobrol sama orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi disuruh kumpul sama dia. Lalu dia mengatakan, bukankah kalian mengenal saya dengan baik? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Bukankah kalian tahu bagaimana kedudukanku di kaumku? Siapa aku ini kalian tahu kan? Oh iya tahu. Setelah Abu Sufyan dia. Abu Sufyan mati nih jadi raja di Mekah. Naim bin Mas'ud. Lalu dia bilang, bukankah kalian juga sudah tahu bagaimana kebencianku pada Muhammad dan agamanya? Kata Yahudi, iya. Kami tahu itu. Kalau tidak benci tidak mungkin mau memerangi sampai ke Madinah. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, memang ada apa hai Naim? Naim berkata, kita telah mengepung tempat ini selama 1,5 bulan, 45 hari. Ini sudah masuk waktu 45 hari. Ya. Jadi tadi kurang lebih 40-45 hari ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga dikatakan ini adalah hari ke-41. Kita sudah mengepung 40 hari, 41 hari. Dan aku melihat Quraisy sudah merasa jenuh, kata dia. Bila mereka balik, tiba-tiba balik nih, hari ini balik tiba-tiba, maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah. Dan pastilah dengan jumlah kekuatan kalian saja tidak akan mampu mengalahkan Muhammad. Terbukti sekarang 10.000 orang yang kami bawa plus kalian 1.000 ini tidak mampu mengalahkan. Apalagi kalau kalian cuma sendiri di dalam kota Madinah lagi. Kata orang-orang Yahudi, apa saranmu hai Naim? Kata Naim, saranku kalian meminta minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini. Dan pastikan agar mereka tidak menolak itu. Supaya kalian bisa memastikan kalau Quraisy pulang, kalau Quraisy tidak akan pulang karena ada 10 pemimpinnya di kalian. Bukan ditahan, bergabung dengan pasukan kalian saja. Kata Yahudi, ide yang bagus itu. Naim radhiyallahu anhu mengatakan, lalu mengatakan baik saya pamit, pulang. Tidak tunggu, detik itu juga Naim bin Mas'ud langsung mendatangi orang-orang Quraisy, suruh datang kepada Abu Sufyan, kumpul hai Abu Sufyan, kumpul semua. Abu Sufyan dan tokoh-tokoh panglima perang ke tokoh Quraisy kumpul semua. Kata Naim, bukankah kalian sudah mengetahui bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Kata mereka, kami tahu siapa kamu. Kamu pimpinan kami. Baik, bagaimana kalian sudah tahu bagaimana kebencianku terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Lalu Naim mengatakan, lalu orang Quraisy mengatakan, ada apa hai Naim? Kenapa kau bilang seperti ini semua? Kata Naim, aku telah mendapatkan informasi bahwasanya Yahudi Quraidah akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad. Padahal ini Quraidah nggak buat ini nih. Quraidah sekarang mau memperbaharui kesepakatan, padahal Quraidah nggak buat ini, gitu kan? Dan sebagai jaminan untuk Muhammad, mereka akan minta 10 orang tokoh kalian. Sebentar lagi nih, Quraidah akan minta nih 10 orang tokoh kalian untuk mereka kasih ke Muhammad sebagai jaminan, tebusan, supaya akadnya diperbaharui. Quraisy mengatakan, bila benar yang engkau ucapkan, tentu ini masalah serius ini. Gak mungkin ini, berarti mereka berkhianat lagi sama kita. Dan bukan mustahil, kata mereka, bukan mustahil Quraidah berkhianat kepada kita sebagaimana dia berkhianat pada Muhammad. Gitu kan? Maka kata Naim, kata Abu Sufyan, sebentar dulu. Abu Sufyan sempat ragu. Biar saya pastikan sendiri ke Quraidah. Kata Naim, silahkan. Ini info yang saya punya. Pergilah Abu Sufyan ke benteng Quraidah. Hai Ka'ab, bukalah. Dilihat Abu Sufyan, bukain pintu. Kumpul semua. Pada saat kumpul kata Abu Sufyan tidak nanya tadi Naim datang atau enggak. Abu Sufyan orang dalam suasana perang, dia enggak berpikir kalau Naim tadi dari sana. Karena ini kan Naim bilang, saya dapat informasi, gitu kan. Abu Sufyan bilang, besok kita akan serang. Besok kita akan serang. Kami akan serang lagi seperti kemarin,
Dari parit, kalian buka benteng, kami juga masuk. Kalian dari benteng, kami dari sini. Kata Abu Sufyan, kalian dari arah benteng, sementara kami dari arah perkemahan. Kaum Yahudi mengatakan, kami tahu kalau kalian tahu kalau ini adalah malam Sabtu. Kebetulan waktu itu hari Sabtu malam Minggu lah ya kalau kita sekarang. Dan maaf, ini malam Sabtu, hari Jumat malam. Dan besok hari Sabtu. Hari Sabtu kami tidak boleh perang. Dalam agama Yahudi nggak boleh perang gitu. Abu Sufyan bilang, baik, kalau begitu kita mulai nyerang di hari Ahad saja. Yahudi bilang, boleh saja, asal dengan syarat. Kalian ikutkan 10 tokoh kalian di pasukan kami. Untuk menguatkan pasukan kami. Abu Sufyan bilang dalam jiwa, dalam dirinya sendiri. Dan ini diungkapkan Abu Sufyan setelah dia masuk Islam. Gitu kan? Saat ngobrol sama para sahabat baru dia ceritain tentang kejadian ini. Abu Sufyan bilang, oh benar kalau begitu ucapan Naim. Tadi kan mau minta 10 orang. Abu Sufyan maksudnya dengan cara lain dia bertanya gitu.